Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ayu Nur Fitri. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Jember. Mari belajar bersama para calon guru hebat. Nah, di sini saya akan membahas perkembangan pendidikan di Indonesia. Ada 4 tahapan perkembangan pendidikan di Indonesia, yaitu sebelum kemerdekaan Indonesia, setelah kemerdekaan Indonesia, pada abad ke-20 dan abad ke-21. Nah, yang pertama yaitu sebelum kemerdekaan Indonesia. Pendidikan pada zaman Belanda hanya untuk menghasilkan orang-orang intelektual untuk mengisi posisi pekerja di administrasi atau pabrik pemerintah Belanda. Nah, pada masa ini, sistem pendidikannya memiliki 3 dasar, yaitu Regeringen, Dak, and Orde. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, yaitu dasar Regeringen. Nah, dasar ini menyebabkan sempitnya ruang peserta didik untuk berpikir kritis dan mengekspresikan kreativitas yang mereka miliki. Yang kedua, dasar hukuman. Biasanya diberikan kepada peserta didik yang melakukan hal yang tidak diinginkan oleh guru. Nah, namun hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, sistem pendidikan yang seperti ini hanya akan menyebabkan rusaknya budi pekerti pada peserta didik. Baru pada tahun 1922 berdirilah Taman Siswa. Taman Siswa ini merupakan suatu gerakan transformasi dari Ki Hajar Dewantoro terhadap sistem pendidikan kolonial. Pada Taman Siswa diterapkan pendekatan pembelajaran baru yang berbeda dengan sistem pada kolonial, yaitu sistem Among. Nah, sistem Among ini memiliki arti bahwa pendidikan itu bersifat mengasuh. Pada dasarnya, pendidikan adalah proses mengasuh anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dia miliki. Sistem Among Ki Hajar Dewantoro kemudian melahirkan semboyan pendidikan yakni Engarso Sung Tulodo, Engmatyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Engarso Sung Tulodo artinya, bila pamong berada di depan diharapkan pamong mampu menjadi teladan bagi peserta didik. Engmatyo Mangunkarso artinya, posisi pamong di tingkat menengah diharapkan mampu menuangkan gagasan dan ide-ide yang baru untuk mendukung program yang telah disiapkan. Kemudian, Tuturi Handayani berarti pamong mengikuti dari belakang, memberi kemerdekaan bergerak kepada peserta didik, namun tetap handayani untuk mempengaruhi peserta didik jika kebebasan yang diberikan dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Yang kedua yaitu setelah kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka pada tahun 1945, di mana setelah merdeka, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan adalah Bapak Muhammad Yamin. Beliau menyampaikan bahwa pendidikan harus mengangkat tata nilai sosial yang dijadikan identitas bangsa dengan corak tradisi, agama, budaya, bahasa, rasa, suku yang beragam untuk menggantikan sistem pendidikan pada kolonial. Dasar yang digunakan pada sistem pendidikan setelah kemerdekaan Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu sistem pendidikan pada abad ke-20. Pendidikan di abad 20 ialah kelanjutan asal abad sebelumnya, yaitu menggunakan perkembangan yang sangat pesat mengalami kemajuan, terutama memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan terampil, di mana hal itu menjadi tolak ukur untuk pendidikan selanjutnya. Nah, pada abad ke-20, banyak sekali berdirinya sekolah-sekolah swasta dan juga para kaum cendekiawan sehingga memunculkan organisasi modern di masa pergerakan nasional. Nah, yang terakhir yaitu pendidikan pada abad ke-21. Kemendikbud merumuskan bahwa paradigma tentang pembelajaran abad ke-21 itu menekankan pada kemampuan siswa dalam mencari tahu dari berbagai sumber, merumuskan permasalahan, berpikir analitis dan kerjasama, serta mampu berkolaborasi dalam menyelesaikan persoalan.
Sudahkah Bapak Ibu siap mendidik calon generasi Alpha? Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.